Pada suatu pagi di Jakarta, awal 1993, udara Istana Merdeka terasa lebih berat dari biasanya. Pepohonan tua di halaman seakan menjadi saksi bisu dari percakapan-percakapan pendek yang penuh makna ganda. Di balik pintu-pintu kayu jati, Presiden Soeharto, penguasa Orde Baru yang telah memegang kendali hampir 3 dekade, sedang menimbang satu keputusan yang kelak menentukan arah Republik, siapa yang akan duduk di kursi wakil presiden. Di meja kekuasaan itu, nama Tri Sutrisno belum sepenuhnya mengeras. Sejarah belum memahatnya. Ada satu nama lain yang berulang kali muncul dalam bisik-bisik elit, mengendap di kepala Soeharto, dan meminjam istilah orang Jawa, dielus, bukan sekedar dipertimbangkan. Nama itu Susilo Sudarman. Nama yang hari ini nyaris terlupakan, terkubur oleh narasi resmi. Padahal, menurut catatan Pambudi dalam buku Sintong dan Prabowo, dari kudeta LB Murdani sampai kudeta Prabowo, Soeharto sesungguhnya telah mengantongi kandidat lain sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Tri Sutrisno. Susilo adalah salah satu poros penting dalam skema itu. Seorang jenderal, diplomat, teknokrat, sekaligus penjaga stabilitas rezim. Susilo Sudarman lahir jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Desa Nusa Jati, Maus, Cilacap, 10 November 1928, hari kelahirannya bertepatan dengan masa ketika Hindia Belanda masih berdiri kukuh di atas tanah jajahan. Ia tumbuh bukan di istana, melainkan di rumah sederhana milik kakek buyutnya, Eyang Dipakarsa, seorang panatus desa yang disegani. Dari rumah itulah Susilo kecil menyerap disiplin, keteguhan, dan kesenyapan khas Jawa Banyumasan. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula keturunan elit kolonial. Justru dari pinggiran inilah lahir sosok yang kelak berdiri sangat dekat dengan pusat kekuasaan Republik. Di kemudian hari, rumah masa kecil itu dijadikan museum. Bukan sekadar bangunan, melainkan monumen bagi paradoks hidup Susilo. Lahir sebagai anak desa, wafat sebagai jenderal kehormatan. Susilo memilih jalan militer bukan karena gemerlap pangkat, melainkan karena zaman memaksanya. Ia masuk Akademi Militer Yogyakarta, generasi awal pasca kemerdekaan. Tahun-tahun itu bukan masa belajar yang nyaman. Peluru dan buku berjalan berdampingan. Ia ikut merasakan pahitnya agresi militer Belanda, jatuh bangunnya Republik Muda, dan kegentingan ketika Yogyakarta diduduki. Dari situ, Susilo tumbuh sebagai perwira dengan watak dingin, sistematis, dan nyaris tanpa letupan emosional, tipe yang disukai oleh Soeharto. Karier militernya melesat, namun tidak mencolok. Ia bukan jenderal lapangan yang gemar tampil. Ia lebih sering berada di balik layar, belajar strategi di Amerika Serikat, Belanda, bahkan Uni Soviet, pengalaman langka di tengah Perang Dingin. Di sanalah ia memahami satu hal. Kekuasaan tak selalu ditegakkan oleh senjata, melainkan oleh stabilitas. Ketika Orde Baru menguatkan diri, Susilo dipanggil bukan ke garis depan, melainkan ke meja diplomasi. Ia dipercaya menjadi atase pertahanan RI di Amerika Serikat, lalu duta besar RI untuk Amerika Serikat dari tahun 1986 sampai 1988. Washington adalah medan yang jauh lebih rumit dari hutan atau perbatasan. Di sana, Susilo menjadi wajah Orde Baru yang tenang dan rasional. Ia bicara tentang stabilitas, anti-komunisme, dan pembangunan. Kata-kata kunci yang menyenangkan telinga Barat. Hubungannya dengan elit internasional memperkuat posisinya di mata Soeharto. Ia bukan sekedar jenderal, tetapi jenderal yang bisa berbicara dengan dunia. Tahun 1988, Soeharto menariknya ke jantung kekuasaan. Susilo diangkat menjadi Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi. Sebuah kementerian sipil, tetapi dengan urat nadi strategis, komunikasi dan citra Indonesia. Tak lama berselang ia naik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Posisi kunci dalam menjaga keseimbangan Orde Baru yang mulai rapuh oleh tekanan ekonomi dan kritik politik. Di titik inilah, nama Susilo menguat sebagai kandidat wakil presiden.
Ia loyal, tidak ambisius secara terbuka, tidak punya basis massa sendiri, dan tidak mengancam dominasi Soeharto. Dalam logika Orde Baru, itu adalah keunggulan. Namun politik Orde Baru bukan soal kelayakan semata. Ada keseimbangan ABRI, friksi internal, dan kebutuhan simbolik. Tri Sutrisno, mantan ajudan Soeharto, Panglima ABRI, lebih merepresentasikan kekuatan militer yang solid di tengah gejolak. Susilo tersisih dengan cara yang halus. Tidak diumumkan kalah, tidak pula dipermalukan. Ia justru diberi pangkat kehormatan Jenderal TNI pada 1993, sebuah anugerah langka, seolah menjadi kompensasi sunyi atas kursi yang luput dari genggaman. Ia menerima itu semua tanpa protes, tanpa pidato, tanpa drama. Jakarta, 18 Desember 1997. Krisis moneter mulai mengguncang Indonesia. Orde Baru tinggal menghitung bulan. Di tengah badai itu, Susilo Sudarman wafat. Ia tidak menyaksikan kejatuhan Soeharto. Ia tidak melihat Tri Sutrisno turun dari kursi Wapres. Ia pergi tepat sebelum sejarah berbalik arah. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, ia meninggalkan satu pertanyaan yang tak pernah dijawab. Bagaimana jika Soeharto memilihnya? Susilo Sudarman adalah potret klasik Orde Baru. Setia, tenang, teknokratis, dan rela berdiri satu langkah di belakang cahaya. Ia nyaris menjadi wakil presiden, tetapi sejarah memilih jalan lain. Dalam republik yang dibentuk oleh kompromi dan kekuasaan personal, kisah Susilo mengingatkan kita bahwa kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak selalu menjamin tempat di puncaknya. Kadang, sejarah hanya mengelus, lalu melepaskan, dan kita pun bertanya. Dengan nada yang tersisa di halaman terakhir cerita berapa banyak Susilo Sudarman lain yang nyaris memimpin negeri ini, namun gugur di tikungan sunyi sejarah.